Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hidup kita akan terus dilimpahi oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita, dan kita akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Puji Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes pasal 1 ayat 29 di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan. Di sini ada hal yang luar biasa, bahwa ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ini harus kita sadari bersama bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Dia datang untuk semua orang, dia datang untuk kita semua. Puji Tuhan. Ini adalah peristiwa ketika sesudah Yohanes membaptis Yesus. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, di sana bahwa Yesus segera dibawa ke padang gurun oleh Roh Allah. Di sana dia dicobai, tetapi Yesus menang dari segala pencobaan. Bisa membuktikan bahwa Yesus juga mengalami pencobaan-pencobaan yang ada kita alami di dunia ini, tetapi Yesus menang dan dia menjamin kemenangan bagi kita semua. Dan sesudah Yesus dicobai di padang gurun, Yesus kembali datang kepada Yohanes, karena Yohanes selalu berseru-seru dan terus bersaksi bahwa ia akan datang. Yang dimaksud ia itu adalah keselamatan, kasih karunia, kabar sukacita bahwa Yesus Sang Pembaptis Roh akan datang. Dan sesudah Yesus melalui segala pencobaan di padang gurun, ia datang kembali kepada Yohanes, dan di sanalah Yohanes dalam peristiwa ini Yohanes menyampaikan bahwa ketika Yesus datang kembali kepadanya, dia melihat Yesus datang kepadanya. Mungkin awalnya pun Yohanes mengaku dia pun tidak tahu yang mana yang akan datang. Maksudnya kapan dia akan datang. Tetapi satu janji, satu firman yang Yohanes Pembaptis terima, bahwa ketika Roh yang menyerupai merpati datang turun atas Yesus, bahwa dialah yang diurapi. Bahkan di sana dikatakan bahwa langit terbuka dan Bapa di sorga mendeklarasikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memandang, kita harus bisa melihat bagaimana Allah, bagaimana Yesus datang atas hidup kita. Sekarang saya mau tanya, apa yang kita lihat dalam kesulitan-kesulitan yang kita jalani dalam kehidupan ini? Apakah kita masih bisa melihat Yesus? Dalam segala pencobaan, dalam segala kesukaran hidup, terlebih dalam masa pandemi ini, bahkan dalam mungkin hal-hal sederhana, menurut kita itu sewajarnya kita tidak alami. Bahkan saya bertemu dengan beberapa kalangan orang tua, ibu, sampai mereka menangis dan menepuk-nepuk dada mereka bahwa bagaimana dengan kehidupan ini. Memang dalam kegelapan itu sepertinya kita selalu langsung menyerah, sehingga kita tidak bisa tenang. Tapi satu hal saya mengingatkan kembali, Yesus sudah datang dan dia akan datang kembali. Tapi satu hal, dalam kegelapan itu berusahalah untuk selalu memiliki mata, karena kita bisa melihat Allah itu dengan iman. Kita bisa memandang kebenaran, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan itu. Dunia ini penuh kegelapan. Jadi pastikan mata kita bisa terarah kepada Allah, kepada Yesus. Satu, saya mengingatkan kembali, pandanglah Yesus, sehingga tidak ada kekecewaan, tidak ada kesukaran yang membuat kita lemah, bahkan jatuh. Dan
Sekalipun banyak kegagalan mungkin yang harus kita jalani, banyak kesulitan, saya percaya ketika mata kita bisa melihat Yesus, kita dapat percaya dan tidak tergoyahkan bahwa kebenaran itu, terang itu datang atas hidup kita. Puji Tuhan. Banyak orang mengaku beriman. Setiap manusia mengaku punya keyakinan. Makanya saya selalu sering sekali berbicara dengan beberapa kalangan bahwa benar, tidak ada manusia yang dapat berkenan kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi satu hal, iman itu seperti saya selalu lambangkan dengan semua kalangan, karena iman itu memang sesuatu hal yang sangat penting dari ada dalam diri manusia. Saya lambangkan itu seperti pipa yang ada, yang harus ada dalam hidup kita untuk terhubung ke sumber air atau ke mata air. Tapi yang menjadi permasalahannya, pipa itu bukan menjadi penentu. Yang menjadi penentu itu adalah tetap Allah, tetaplah Yesus. Karena tidak akan ada air yang memberi kehidupan yang akan kita alami kalau pipa tidak terpasang ke mata air. Jadi pastikan iman kita benar-benar terpasang ke mata air yang hidup, ke sumber air, sehingga air mengalir bagi hidup kita dan kita memiliki kehidupan, dan dari hidup kita juga akan mengalir air kehidupan. Dan setiap yang terpasang, yang bertemu dengan kita akan mengalami air hidup, karena kita sudah hidup mengalami air hidup. Puji Tuhan. Ini satu hal yang penting, bahwa saya berharap dan saya berdoa, saya percaya terang Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Yang penting iman kita, mata kita tertuju kepada Yesus. Akan ada sukacita besar, akan ada pertolongan demi pertolongan, akan ada kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang bagi kita semua. Allah kita, Yesus kita, Dia setia, tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan. Dan di sini ada hal yang kedua, dikatakan bahwa ketika Yohanes melihat Yesus, ketika Yohanes memandang Yesus, dia mendeklarasikan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya percaya ketika hidup kita diubahkan, ketika kita bisa mengalami air hidup, kita akan menjadi saksi-saksi, kita akan menjadi bukti-bukti bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu untuk semua orang, dan keselamatan ada di dalam Dia. Saya percaya ketika kita bisa melihat, memandang Yesus, terang itu akan terbit dan nyata dalam kehidupan kita. Dan orang lain, semua orang juga akan bisa melihat, memandang terang itu, dan mereka juga akan percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dia adalah anak Allah yang hidup, dan mereka juga akan memiliki iman dan hidup di dalam Yesus. Puji Tuhan. Di sini bahwa satu hal yang harus kita sadari bersama, dan firman Tuhan, Alkitab juga menegaskan bahwa luar biasa kita bersyukur punya firman Tuhan. Kita bisa melihat, memandang Allah, segala karyanya, segala anugerahnya, segala kebaikannya melalui firman Tuhan. Dan di sini menuliskan, menjelaskan bahwa setiap orang yang melihat Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, setiap orang yang mengalami Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kesaksian, ceritanya akan selalu menceritakan Tuhan, bahkan tindakannya juga akan selalu menjadi bukti-bukti kebenaran. Puji Tuhan, saya percaya hidup kita juga akan menjadi saksi-saksi, menjadi bukti bahwa Yesus adalah juru selamat, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Karena Dia telah mati di kayu salib untuk
memperdamaikan manusia dengan Allah, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Yesus datang bagi kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Dan bukan hanya sampai di situ, dia juga menghapus segala kuasa kutuk, sehingga tidak ada kutuk lagi yang membelenggu kita, tetapi ada kemerdekaan sejati, akan ada kemenangan-kemenangan sejati yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah terang besar, dan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mampu bangkit berdiri dan menyatakan, mendeklarasikan terang-Mu yang ajaib, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah juru selamat bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus bisa memandang-Mu, biarlah benar-benar mata kami selalu terarah kepada Engkau, dan karuniakan kami terus oleh kekuatan dari Roh-Mu untuk berjalan, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami dalam segala kesulitan, kesukaran, dalam semua kegelapan yang kami alami. Yesus akan menjadi terang hidup kami. Engkau akan menjadi terang yang menerangi segala kegelapan, sehingga kami mampu dan mengerti dan mengalami bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, pertolongan-Mu akan terus nyata dan ajaib bagi kami semua, dan menjadikan kami juga menjadi berkat bagi semua orang, karena Engkau adalah terang hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah melimpahi kita. Haleluya.